baca istighfar dulu, kemudian dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu laka bini'matika alayya wa abu bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Khafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sabur
azza jalla dzikruhum bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih asadana daiman hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran innal muna balligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana sholli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi illa akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita mengkaji Asma Allah yang ke-9. Asmaul Husna yang ke-9 yaitu Al-Jabbar. Al-Jabbar yang artinya Maha Pemaksa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Allah, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Menurut Imam Al-Ghazali, seseorang yang berulang-ulang menyebut asma Allah, yaitu Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, maka Allah akan menjadikan orang itu menjadi orang yang tinggi, yang mulia, sehingga menjadikan pengikut dan telah mencapai peringkat manusia yang diikuti. Kedudukannya tinggi sedemikian rupa sehingga hidup dan sikapnya memaksa hamba-hamba Allah untuk mengikutinya serta mengikuti watak dan perilakunya. Karena memberi manfaat, dia mempengaruhi, namun dia tidak dipengaruhi. Dia diikuti, namun dia tidak mengikuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita mengkaji Asma Allah Al-Jabbar yang Maha Pemaksa. Apa yang kita pahami? Jadi kalau Allah itu berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Keinginan sebesar apapun, kalau Allah itu memaksa, akan hancur. Seperti yang diinginkan oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu kekuatannya luar biasa dibanding dengan kekuatan Nabi Musa secara manusiawi. Pasukannya banyak, sementara pasukan atau sahabat Nabi Musa sedikit. Keinginan Raja Fir'aun untuk membunuh, menghabisi Nabi Musa sangat luar biasa. Tapi kalau Allah sudah memaksa apa yang diinginkan Raja Fir'aun itu tidak terlaksana, akhirnya hancur Raja Fir'aun. Begitu juga ketika Raja Abrohah dari Yaman yang semangatnya menggebu-gebu, mengerahkan pasukan gajahnya yang banyak. Untuk apa? Untuk menghancurkan Baitullah. Tapi karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hancur Pak Bas ya. Ceritanya kan begitu. Jadi Raja Abrohah dari Yaman, dia tidak ingin kalau orang-orang itu berbondong-bondong ada di Mekah. Inginnya orang itu berbondong-bondong ke Yaman, tidak di Mekah, karena kerajaan Raja Abrohah itu di Yaman. Sehingga dia bersama dengan pasukannya gajah, dengan naik gajah itu dihancurkannya Ka'bah itu. Keinginannya seperti itu. Tapi kehendak Allah lain. Allah menghendaki agar Ka'bah tetap ada, sehingga hancurlah Raja Abrohah beserta pasukan-pasukan gajahnya. Ini memberikan pada kita bahwa ketika keinginan-keinginan kita itu tidak terlaksana, kita ingat Allah itu punya nama yang namanya Al-Jabbar Pak Bas ya. Misalkan Pak Bas ingin cita-citanya kan sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Cita-cita Pak Bas dulu waktu pengantin kan begitu. Tapi dipaksa oleh Allah harus berpisah. Maka ketika itu kita harus sadar, oh iya, Allah itu punya nama Al-Jabbar. Begitu juga ketika seseorang yang punya keinginan agar anaknya sukses menjadi dokter katakanlah. Ternyata sebelum jadi dokter sudah meninggal. Nah ini kita sadar bahwa keinginan kita belum tentu terlaksana. Karena Allah punya nama Al-Jabbar. Ketika keinginan kita bisa terpenuhi, Pak Bas ingin anaknya jadi dokter, ingin anaknya jadi insinyur. Setelah jadi dokter, praktek banyak pasien, walaupun itu tidak pernah berdoa agar banyak orang sakit ya Pak. Dokter kesannya kan kalau wah tadi malam tidak ada pasien datang, kesannya kan cari orang sakit, tapi kan tidak. Jadi ternyata itu terpenuhi semua. Anaknya yang satu jadi dokter spesialis kandungan, yang satu jadi dokter spesialis jantung, yang satu lagi jadi dokter apa lagi. Nah ini kita ingat bahwa Allah itu punya nama Ar-Rahman. Allah memberikan kasih sayangnya, apa yang kita inginkan itu terpenuhi. Ketika kita sehat, tidak ada keluhan kolesterol, tidak ada keluhan darah tinggi, tidak ada keluhan lambung, tidak ada keluhan jantung, semuanya fit,
setelah di-check up, kita ingat bahwa itu adalah Ar-Rahman. Allah memberikan kita yang kita inginkan. Tapi ketika kita begitu di-check up, loh darahnya 400, lalu tensinya berapa Pak? 200 misalnya. Lalu kita ingat, oh Allah itu punya nama Al-Jabbar. Jadi apapun yang ada pada diri kita itu selalu kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu mempunyai 99 yang dikenalkan pada kita. Sebagian ulama mengatakan lebih dari itu, tapi yang kita dikenalkan dalam Al-Quran, semua nama-nama yang ada di Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Bahkan saya pernah membaca kitabnya Bapak Profesor Dr. Quraisy Shihab itu disebutkan di situ, misalkan Ar-Rahman disebut di dalam Al-Quran berapa kali, lalu Ar-Rahim berapa kali, terus Al-Malik berapa kali itu ada. Nanti kapan-kapan kalau saya sempat, nanti ketika saya membahas ini saya sampaikan. Misalkan Al-Jabbar ini disebut berapa kali. Nah itu luar biasa sampai orang meneliti Asmaul Husna yang ada di dalam Al-Quran itu disebut bermacam-macam. Bahkan ada keseimbangan antara asma yang satu dengan asma yang lain, itu kadang-kadang sama-sama disebut, misalkan 20 yang mematikan, terus yang maha menghidupkan 20 misalnya. Jadi ada keseimbangan. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu apa yang kita peroleh menurut Imam Al-Ghazali ketika kita berulang-ulang menyebut asma Allah ya Jabbar, itu Allah akan memberi kekuatan pada diri kita. Yang paling rendah untuk diri kita sendiri, kita mampu memaksa diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini paling ringan. Jadi pengaruh dari apa yang kita ucapkan, kita sebut nama ya Jabbar itu kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu lebih luas lagi, kita mampu mempengaruhi istri kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah ya Pak Bas ya, mempengaruhi istri itu tidak mudah loh. Kadang-kadang ayo sholat, malah cari selimut. Ini kan ada itu yang seorang suami itu berupaya agar istrinya mau ke masjid, tapi ya susah, tidak setiap istri itu bisa dipengaruhi lah. Maka dengan kita berulang-ulang menyebut asma Allah ya Jabbar ini, kita bisa mengaruhi istri kita. Lebih luas lagi anak-anak kita pengaruhi sehingga kita menjadi teladan pada anak-anak kita. Ketika kita rajin ke masjid, anak kita juga bisa berpengaruh pada diri kita ikut ke masjid. Ini kalau tidak diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang memaksa orang lain untuk mengikuti, tidak mudah. Lalu lebih luas lagi, para kiai-kiai yang karismatik itu luar biasa pengaruhnya pada umat. Sampai-sampai Pak Kiai itu mampu memberikan makan ribuan orang. Bayangkan kalau di Metesa itu ada Al-Fitrah. Saya pernah itu ikut kegiatan di sana, itu digerakkan oleh yang namanya almarhum Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi, sudah meninggal itu ya. Pusatnya kan di Kedinding sana. Itu ribuan orang. Dan setiap orang itu termasuk saya itu dapat nasi bungkus Pak Bas. Saya lihat di tempat masaknya itu dandangnya besarnya luar biasa itu. Nah ini karena apa? Karena
diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempengaruhi orang lain. Begitu diadakan hall akbar, uang datang dari sana-sana sampai ratusan juta. Orang juga rela mengeluarkan uang untuk mengikuti hall akbar di Kedinding. Kemarin awal Januari kalau tidak salah, teman saya ikut itu puluhan ribu Pak Bas yang datang itu. Dan semua dikasih makan. Lah uangnya dari mana? Ya dari donatur itu. Lah donatur kok mau mengeluarkan uang? Karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, almarhum Yi Asrori Al-Isaki itu memaksa orang lain untuk taat, untuk mengikuti. Nah, kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, susah. Sederhana aja Pak Haji Udawi ini. Ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti. Ketika Pak Haji Udawi melontarkan masjidnya pakai AC, nah, jamaah keluarkan uang. Nah, itu kan termasuk ya jabar. Jadi Allah memberikan kekuatan pada seseorang sehingga orang lain itu mengikuti untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh katakanlah ketuanya dan didukung oleh pengurus-pengurus yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.